tahun kos, Nah. walaupun kuliah makin berantakan Iya. gitu kan. Dan aku melakukan semuanya di zona nyaman yang selama 9 tahun tuh aku melakukan semuanya, hal-hal yang belum pernah aku lakukan apapun itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku John Bocan di channel Kucrut FM. Nah, di video kali ini aku ingin berbincang-bincang banyak dengan abang aku sendiri. Sama-sama dari Pekanbaru ya bang. Sama-sama dari Pekanbaru, Kabupaten Kampar. Mana suaranya anak-anak Kampar gitu kan. Langsung aja lah ya bang. Nggak perlu basa-basi nih gimana nih? Ya, Langsung aja lah ya. Jadi gini Pak, terakhir kali kita bertemu tuh 3 tahun yang lalu ya, di tempat yang sama gitu kan. Ya, 3 tahun yang lalu. Di dalam 2017 lah, kalau nggak salah. Jadi ini nih Pak, sebenarnya kan pengen ngobrol banyak lah selama tentang ya banyak hal yang perlu kita obrolkan gitu kan, tentang kehidupan, tentang perjalanan hidup lah, intinya tentang perjalanan kehidupan lah gitu kan, gimana cara menikmati hidup, bagaimana cara melewati cobaan-cobaan hidup gitu kan. Jadi ingin sharing aja sih gitu loh bang sama abang yang karena menurutku abang lebih berpengalaman sedikit lah, karena dari segi umur pun ya jauh lah perbedaannya denganku gitu kan bang. Nah cuma kan sebelum sampai ke situ kan ya adalah pertanyaan. Sebentar dulu, nama aku belum kau kenal kan? Oh iya ya. Aduh, sorry. Temannya abang dari mana Ya iya juga. Aduh. Nah, kan belum pada kenal dengan abang Bene kan. Nah, ada baiknya langsung kenalan aja deh sama abang Bene. Dah, silakan bang, kenalkan aja langsung. Halo guys, namaku Fajri. Enggak, tiba aja kan cuma Fajri. Kita dipanggilnya sama teman-teman di sini apa bang? Ya, Fajri juga. Ya kalau yang lebih muda ya Bang. panggil abang. Abang Fajri gitu kan. Kalau yang seusia Panggil nama aja. Enggak, maksudnya kan mana tahu kan nanti ada biasanya kayak aku nih, nama aku kan. tapi yang manggil om udah banyak juga. Manggil om banyak juga. Mungkin itu tergantung kalau misalkan kalau kumis pulang itu bangka ini banyak manggil om dan banyak manggil pak juga. Manggil Pak ya kan emang udah kayak bapak-bapak kan. Dan emang juga udah jadi bapak. Ya, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan kalau ini dicukur, boleh lah orang biasanya lebih banyak manggil abang. Oh, manggil apa? Jadi kelihatan Mas sedikit muda lah ya. lebih muda. Gitu. Jadi perburuan ini ternyata sangat mempengaruhi sekali ketika orang yang baru pertama kali kenal dengan kita lihat perburuan yang ada di wajah kita ini, kumis, jenggot dan lain sebagainya, orang langsung kira-kira menakar umur kita berapa dan layaknya kita umur berapa. Cuman yang kurang ajarnya kadang-kadang Manggil om gitu. Padahal umur sama kayaknya Iya. gitu. Umur kan cuma beda setahun 2 tahun tapi tiba-tiba manggil om gitu. Oke, jadi gini bang, abang di Jogja ini udah berapa lama? Dari tahun berapa bang? aku pertama kali ke Jogja itu tahun 2001. 2001. Itu dalam rangka main-main. Karena kebetulan waktu itu ada kakak sepupu yang sedang kuliah. Oh kuliah di Jogja gitu ya. Jadi main-main dan setidaknya ingin merasakan lah gimana sih kata orang suasana Jogja itu, walaupun menikmatinya cuma dalam hitungan hari. Jadi setelah tahun 2001 itu kurang lebih nanti tahun 2002 kesini lagi bulan Juni 2002 tepatnya. Itu Ya, jalan lagi atau Dalam rangka kuliah. oh berarti 2001 ke Jogja tuh niatnya cuma liburan lah gitu ya, Cuci mata tak. cuci mata, terus akhirnya 2002 kuliah ke Jogja. Nah hal apa yang mendasari abang 2001 yang awalnya cuma liburan terus
2002 abang memutuskan untuk kuliah di Jogja, itu apa yang mendasari itu? Motivasinya sederhana sih. Hmm. Kalau motivasi dari keluarga sendiri, kebetulan aku anak yang paling tertua. Kebetulan juga di dalam keluarga kami itu karena kita orang daerah ya, Ya, rata-rata tingkat pendidikan kan rendah. oke. Rata-rata kan cuma sampai SMA. SMA. SMA gitu. Bisa SMA aja itu udah syukur gitu ya, Bang. rata-rata cuma sampai SMP dan SMA. Jadi kalau aku pribadi membaca motivasi itu ya harapan dari keluarga besar. Setidak-tidaknya adalah satu generasi tua mereka yang nantinya akan menjadi orang sarjana pertama di keluarga besar. Harapannya aku pribadi. Itu motivasi sebenarnya. Berarti abang ingin mewujudkan harapan orang tua lah ibaratnya gitu kan, Tempatnya keluarga besar. keluarga besar gitu. Karena dari anak-anak pamanku yang lain juga cuma sampai SMA, dan adik-adikku juga waktu itu udah 2 orang udah ke sekolah, bahkan ijazah SMP saja mereka itu keren. Tapi kan gini, kalau hanya berbicara untuk mencari sarjana atau apa gitu bang, titel gitu kan pertanyaan apa di Pekanbaru khususnya ya, kan banyak bang universitas. Kenapa bang lebih memilih Jogja? Nah waktu itu? justru itu di balik motivasi sederhana tadi itu di sana itu aku bisa menyelipkan di situ beberapa niat pribadi di situ. Oh, berarti ada maksud Ada terselubung lah ya, ya. ada maksud tapi nggak jahat sebenarnya. Ya, tapi yang positif sebenarnya. yang positif. Oke, kira-kira apakah itu? Jadi kan dulu waktu masih di daerah standarnya anak-anak remaja kebetulan aku punya grup band. Oh, berarti senang main musik Ya, lah gitu. dan di akhir ketika kita mau tamat di SMA ini sepertinya mau tidak mau kita harus terpisah dengan teman-teman personil yang lain. Di situ aku pribadi berpikir ini bagaimana cara meluruskan, walaupun itu bukanlah motif utama untuk kesini, tetapi apa salahnya Ya. sambil kuliah mewujudkan keinginan dari keluarga besar, tapi di samping itu juga keinginan pribadi kita juga bisa diselipkan, gitu kan? Ibarat pepatah orang Melayu, sambil menyelam minum air kan Nah. gitu. Nah, Sekali dayung satu pulau dua pulau terlampaui gitu kan. aku coba bujuk beberapa teman-teman personil yang lain, boy, ayo. Dulu belum ada bahasa bro ya, Iya, masih boy ya. masih boy gitu. Biasa zamannya film-film catatan si boy. Jadi belum ada kata bro, belum tren, belum lahir malah. Boy, ayo kita kuliah. Oh, berarti ngajak teman-teman yang di Ngajak. kampung nih. Iya, terutama yang itu yang Yang satu teman-teman band yang gitu, dari satu grup gitu ya. Nah, beberapa orang teman itu tertarik sebenarnya. Cuman konteks ini mereka harus mendapatkan restu dari orang tua masing-masing. Nah, itu. Nah, akhirnya ketika mereka coba untuk meminta restu dan izin dari orang tua, saat itu tidak mengizinkan. Nah, itu. Karena itu apa ya? Mungkin untuk di kampung kita dulu. Kalau itu mungkin menurut saya bang ini bang, karena ada perbedaan paradigma mungkin di sana zaman dahulu. Karena juga itu juga dulu saya rasakan bang ketika ingin kuliah ke Jogja. Bahkan yang bilang seperti itu tuh, yang melarang lah itu dari saudara-saudara saya orang tua. Ngapain kuliah jauh-jauh? Memang ijazah di sana bukan dari kertas. Ya, Tuh di sini juga banyak universitas yang bagus-bagus. Kenapa harus ke Jogja jauh-jauh? Dari emas kan katanya kan ijazahnya dari sana. Nah cuma kan kalau saya sendiri dulu kan pengennya ya bukan masalah titelnya itu, bukan masalah ijazahnya, tapi pengen membuka pergaulan baru. nah yang itu tadi akhirnya motif pribadi jadi sedikit kurang sempurna rasanya gitu, karena niat mau ajak teman-teman tadi awalnya tidak berhasil, akhirnya aku sendiri berangkat ya. Dan aku sebenarnya bersyukur dalam hal ini. Kenapa aku bilang
Alhamdulillah orang tua ibu dan bapak itu tipikal orang yang moderat. Oke. Dalam hal seperti kau kan sudah besar, Ya. kau kan laki-laki. Ah, Kalaupun kau jauh dari rumah, kau sudah bisa membawa diri. Kau sudah tahu baik dan buruk seperti apa. Kalau itu kan tak masalah. Kalau kau jauh harus keluar dari kampung halaman, walaupun harus menyeberang pulau. Dalam konteks ini, sebenarnya malah kita sendiri yang akhirnya tertantang. Ini ketika keluarga memberikan pendapat seperti itu, akhirnya harus balik lagi pada diri kita. Iya. Oke, ini jaminan sudah ada dari orang tua. ah, Tinggal kita membuat sebuah formulasi rencana awal gitu kan. Seperti apakah nanti sebenarnya yang ingin kita lalui, kita berada di kampung orang. di kampung orang. Bahkan bapak ibuku pun tidak pernah mengurus kau kuliah di mana. Bahkan mereka tidak tahu bahwa aku kuliah di salah satu universitas A misalkan. Mereka pun tidak tahu. Yang penting ya udah kalau Ya. kuliah sekolah aja di mana terserah gitu kan. Jadi mungkin berbeda dengan orang tua kebanyakan ketika melepas anaknya jauh ke negeri orang gitu kan, banyak yang harus mereka khawatirkan. Betul. Nak, kau tinggal di mana? Nak, kau kuliah di mana? Nak, kau sudah makan? Nak, duitmu masih ada apa enggak? Orang tua bahkan ketika berangkat ke Jogja aku cuma diantar sampai terminal bis. Oh naik bis dulu Ya. ke sini bang. Kau tahu nggak apa kira-kira pesan ibu bapak ketika aku berangkat naik bis? Apa itu? Biasanya kalau standarnya pesannya orang tua kepada anaknya akan Ya, merantau biasanya apa biasanya? jaga diri baik-baik, hemat-hemat uangnya, jangan nakal, gitu kan, hormati orang, gitu kan. Paling biasa seperti itu, jaga kesehatan, gitu kan. Jangan jauh nih, gitu kan. Tapi ibu bapak itu orangnya kan. Kau tahu dia bilang apa? Apa itu? Hati-hati kau jalannya dalam berangkat. Kayak musir juga dikit sama gitu. Sepintas lalu memang sedikit agak apa gitu musir kan? gitu Iya, ya. gitu. Gitu. Berangkatlah, tahu. Hati-hati di jalan. Cuma itu pesan. Cuma itu aja Iya. pesannya. Iya, cuma itu aja pesan. Ya itu kayak ada nada mengusir, intonasinya rada-rada mengusir gitu loh. Setidaknya mengurangi beban mereka keluar di rumah gitu kan gitu. Tapi itu cukup menarik sih ibaratnya ya. Cukup menarik Ya maksudku orang tuaku sesimpel itu simpel itu. terhadap anak-anak gitu. Berarti ibaratnya orang tua juga sudah memberikan kepercayaan penuh Nah. terhadap abang gitu kan, bahwa abang tuh pasti bisa di tempat yang abang pilih. Gitu kan. Dan yang paling percaya adalah bapak, karena bapakku adalah orang yang besar di perantauan. Ya sudah merambah beberapa negeri di Malaysia, negeri-negeri di Sumatera, sejak masih usia. Berarti emang udah, makanya orang tua khususnya bapak itu udah, dia sudah tahu lah kehidupan di perantauan itu seperti Iya. apa, dan anak dia percaya anaknya bakal bisa. Nah, khususnya anak yang saat ini dia percaya. Ya, Anak ini dibuang kemanapun dia bisa Hidup, tumbuh, gitu. bisa hidup. Seperti itu. Berarti ya. Cuma kan setelah bang berangkat nih kan pesan orang tua tadi kan ini udah Baik-baik di jalan. baik-baik jalan berangkat lah gitu Iya. kan. Itu kan ada intonasi rada mengusir atau gimana gitu kan. Nah kan udah berangkat nih ke Jogja. Tadi kan ke Jogja kan juga ada saudara sepupu ya. Ya. Sepupu. Berarti tujuan pertama ke Jogja itu langsung ke tempat sepupu atau gimana? Ke tempat sepupu. Sepupu sampai di Jogja Ah. langsung ke tempat sepupu gitu Waktu kan. itu abang sepupuku kuliah di UNJ. Oh begini ya. Yang satunya kuliah di UNJ, satunya kuliah di STP tadi. Tapi sebelumnya ada cerita konyol. Nah gimana itu? Boleh ceritain aja nih. Pas berangkat naik bis dari stasiun bis di Kota Pekanbaru. Oke. Aku sampai lupa hari ini. Sampai hari ini aku masih lupa bisnya itu mereknya apa. Tapi aku masih ingat bis itu warnanya putih.
ALS gitu. Bukan. Bis, ALS, bukan. Bis itu nggak terlalu terkenal, warnanya warna putih. Merasari, Enggak. apa ya bisnya itu? Ya? Pokoknya bisnya itu trennya warna putih mereka itu biasanya. Jadi gini, pas sudah berangkat gitu, pas sudah jalan maksudnya, aku tanyalah sama kernetnya kan, bang, ini sampai Jogja kan? Oh iya dek, sampai Jogja. Oh ya bang, tenang lah kita kan. Waktu itu kan aku sudah tahu perjalanan ke Jogja berapa hari pakai bis. Karena tahun sebelumnya kan sudah pernah ke sini. Ya 2 hari 3 malam pantai. Pas sampai di daerah Jawa Tengah ini, tepatnya waktu itu di daerah Solo. Oke. Stasiun Tirtonadi. Stasiun terminal. 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 Kalau bis terminal ya. Stasiun Tirtonadi. Tapi bang, jangan disamain. Terminal Tirtonadi. Oh berarti lewat dia ke Jogja, Sebenarnya jalur utara. Jalur utara berarti utara ya? kan, lewat Pantura. Jadi pas sampai di situ, dia bilang, dek, sudah sampai. Oh ya bang, makasih. Pas aku turun, tiba-tiba tuh banyak orang di terminal tuh datang nyerbu situ. Ojek lah. Ya apa ibaratnya itu menawarkan jasa Membawa barang. itu, ojek barang Porter gitu. porter gitu kan. Sampai kita pun ditarik-tarik gitu kan, bukan seakan-akan sih, memang maksa mereka itu kan. Ditanya-tanya kan, kita 1 orang, mereka ini gerombolan gitu kan. 3 sampai 4 orang gitu. Kita seperti di apa Ya kayak rebutan lah ya, jadi rebutan mereka gitu ya. Mau kemana mas? Enggak mas, saya sudah sampai, saya mau kesini, kata saya kan gitu kan. Karena saya pikir itu Jogja. Saya pikir itu stasiun terminal bisnya Jogja. Akhirnya saya turun di situ. Beberapa orang yang lain tanya, tujuannya kemana? Ya saya sudah sampai mas, saya mau ke Jogja, kata saya. Oh mas, ini bukan Jogja, Ini Solo. ini tuh masih Solo. Lah maksudnya gimana mas? Ini tuh masih Solo, Jogjanya masih jauh katanya. Sekitar 1 jam lebih perjalanan dari sini. Terus akhirnya aku mikir, waduh, ini nanti udah lah. Akhirnya berdasarkan rekomendasi orang-orang yang tadi itu, memangnya kalau mau ke Jogja naik apa? Sini mas, saya carikan bis gitu kan. Bis akap itu sepertinya kan, antar kota ini nanti di situ. Di situ nah salahnya aku ini waktu itu, ternyata orang-orang di terminal itu, kalaupun nggak mau kita bilang preman terminal ya, orang-orang terminal itu yang biasa satu orang, mereka itu tahu ketika penumpang turun dari bis, mereka itu tahu, wah ini bukan orang Jawa sih. Dari gerakannya ketahuan, kita celingak-celinguk kiri kanan, lihat kiri kanan, kita heran itu, kita udah dibaca orang, bukan orang sini. Dan seketika itu juga kita udah jadi bangsa mereka. Betul. Jadi pas ceritanya dicarikan bis tadi, salahnya tuh ini, berapa mas ongkosnya dari sini ke Jogja, berapa lagi ongkosnya? Murah mas, 50.000 aja. Zaman itu 50.000. Iya. tapi kan kita gini, bukannya nyombong ya, kalau kita dari Sumatera cuma 50.000. Iya. Kayak nggak berharga banget lah gitu. Biasa lah, cuma 50.000 satu lembar. Aku kasih lah. Dan sepertinya dia ke depan. Iya. Terus dia ke depan kayaknya setoran ke kernetnya, kernet bis yang maunya. Udah dimenang gitu ya. Sepertinya ya itu permainan mereka lah. Iya. Biasa mereka ngomong seperti itu prosedurnya begitu. Cuman kita kan awam dalam hal seperti ini, dalam permainan seperti ini kan kita nggak tahu gitu kan. Itu dan udah bisa jalan. Iseng-iseng di perjalanan, salah kalau kita itu sebangku setidaknya kita pasti nggak sama gol gitu kan. Terus ada bapak-bapak turun dari di samping itu, mau kemana deh? Ke Jogja pak. Ngapain? Rencana pulang. Terus karena aku tadi melihat ada tidak beresan masalah setoran tadi, aku berani tanya ke bapak, Pak,
Kalau dari sini bis ke Jogja itu naik bis itu bayar berapa? Cuman 10.000 mas. Jadi kita kena pakang lah itu 4 gitu kan. 40.000 gila ya. Masalahnya bukan masalah pada ada duit 50.000 cuma kita pertama kita jelas dibohongi. Betul. Yang kedua kok sangat tega sekali orang ini. Ya namanya juga ini bang, mungkin karena apa, kebutuhan juga buat mereka gitu kan. Kalau masalah perut itu kan orang udah nggak mikir lagi. Ya, ketika orang sudah berurusan dengan perut, yang namanya etika ahlak itu Ya, bisa udah. nomor poin nomor 100 Serasa udah nggak dihitung awal itu. Yang penting perut mereka terisi gitu kan. lagi itu standar kehidupan terminal. Nah, iya. Kerasnya begitu. Nah itu. Nah terus akhirnya kan udah sampai tuh, ini udah Jogja gitu kan. Terus langsung dijemput sama sepupu di terminal berarti gitu kan. Nah terus setelah itu tuh gimana nih setelah sampai di Jogja, ceritanya terus memilih kampus atau gimana tuh ceritanya tuh? Abang aku yang kuliah di UNJ waktu itu tanya, kau mau kuliah di mana? Ada beberapa opsi katanya. Kau mau masuk aku di UNJ katanya. Aku fakultas ekonomi. Jurusan kau kan IPS. Kalau mau coba ada beberapa kampus favorit di Jogja ini. UII, UGM, UPN, UNJ, dan UNY. Kalau di UNY ada apa aja bang? Ada fakultas ini. Setelah itu dia bilang cobalah nanti kau cari informasi sendiri atau kau daftar sendiri. Kemudian ada cerita konyol lagi. Nah ini Kita ceritakan mau pertama kali ke kampus ini. Iya. Umur itu belum pernah Ke lihat kampus. kampus-kampus yang dikatakan abang sepupu tadi. Ah. Gitu kan. Dari 5 kampus tuh, yang kampus tadi 10 tahun. terus Akhirnya nanya, oh, bang, aku besok mau coba lah ke kampus UNJ, kampus abang itu. Dari sini kita naik apa? Nah, dari pinggir jalan. Ini waktu itu dibanderanya di jalan Taman Siswa. oh Tamsis. Nah dari sini kalau nanti naiknya jalur 9. Jam 9. Memang nanti agak lama. Itu sampai nanti harus bukan juga dulu. Itu dulu zaman itu masih pakai bus kota atau apa tuh bang? Atau Bus kota. belum ada gitu Trans Jogja gitu kan? Belum, Trans Jogja ini kan baru beberapa tahun. Berarti itu masih bis kota gitu Iya, ya? dan dulu itu bis itu jauh dekat itu bayarnya baru 500 perak. 250. Jauh Dekat 500 perak. 500 perak. 500 perak. 500 perak itu waktu itu ya harga burjo itu semangkok itu di burjo itu ya 500 perak. Karena dulu zaman itu kan bensin BBM harganya masih 2.500 per liter kalau nggak salah. 3.000-an. Oh dari 3.000-an. Oh ya 2.002 itu ya. Terus Nah cerita konyolnya ada ini kan jalur 9. Pas hari-hari ke kampus itu kebetulan bis di pinggir jalan itu lihat kok nggak ada yang lewat jalur 9 ini. Karena namanya kita baru nggak hafal kan, di sini biasanya lewat Nah, kalau lewatnya masih di jalan itu, cuman dia trayek bis ini setiap berapa jam berapa armada yang lewat Ya. nggak tahu. Akhirnya karena sudah bosan menunggu, akhirnya ngambilnya waktu itu kalau nggak salah lewat lah bis jalur berapa? jalur berapa? Jalur 12 gitu. Jalur 12. Ini kayak dalam pikiran aku kayak ini kan bis kota. Pasti dia semuanya pada dasarnya lewat sana gitu. Cuma perkaranya dia berhenti apa enggak aja, nanti gampang lah. Pesan sama pemiliknya berhenti di situ. Nah, kalau nggak salah jalur 12 gitu. 12 itu kita naik. Di jalan karena kan nggak nanya dulu. Langsung ya kan? Langsung aja karena pasti sudah tahu orang yang masuk ke dalam itu sudah tahu pengen kemana dan punya tujuan masing-masing. Ya. Akhirnya sudah kira-kira
sudah setengah jam udah putar-putar kok belum sampai. Lama juga. Apa jauh mungkin memang kampusnya. Pikirku kan nggak gitu. Adalah sudah setengah jam. Tinggallah kalau nggak salah 2 orang di dalam bis. Nah, terus Akhirnya karena itu ke belakang gitu. nanya, Mas mau kemana mas? Ini mas mau ke kampus UMY. Lah bukan pakai jalur ini mas katanya. ini kalau kampus cuma lewatnya UGM katanya. Nanti abis ini balik lagi nanti ke terminal. Terus gimana mas katanya? Ya mas nanti kami antar lagi ke terminal. Soalnya kan tadi kan udah dibilang tuh sama suku ambil jalur 9, kenapa ngeyel gitu lah. Itu kan biasa lah kan pengen coba-coba ini sepertinya sama ini. Kan masih dalam kota. Ternyata jalur itu justru khusus punya trayek sendiri. Bus nomor sekian trayeknya misalkan dari sini sampai sini, yang lain pasti tidak akan melalui yang ada seperti itu. Nggak tahu. karena coba-coba tadi. Akhirnya hari kedua itu baru coba lagi ambil jalur 9. Akhirnya sampailah di ring road barat gitu. Ya. Karena kampus itu masih tengahnya barat. Kita kan nggak biasa naik bus kota. Di sana kan kita nggak naik Jarang. bus kota. Karena kita naiknya Oplet atau angkot di Jawa angkot. Kita bilang kan oplet. Ternyata pas sampai di ring road itu mungkin orang sudah terbiasa bahwa kalau turunnya di pinggir ring road harus cepat turunnya karena sebenarnya nggak boleh turun di situ. Ya. Itu kan tempat pemberhentian yang resmi. Kan aku nggak tahu, baru mau turun lewat pintu belakang, baru ngelangkahin kaki satu, bis ini udah tancap gas. Terus Akhirnya ya aku terjun. Ya nggak terjun, otomatis aku ya jatuh ini di ring road itu. terus gimana? Untung itu di pinggir trotoar itu. Aku jatuh ya. Apa sih bahasa ininya kalau di Jawa ini? Ya langsung terjerembab gitu. Terjerembab gitu. Bukan terjerembab sebenarnya. Ya itu langsung jatuh, dan kebetulan waktu itu yang bikin aku agak malu ternyata di jalan itu banyak mahasiswi juga yang lagi nungguin bis. Pas mereka lihat jatuh aku ketawain banci. Nyungsep Asli malu, nyungsep asli banyak banget jadi cewek-cewek lagi gitu. Ibaratnya di mata mereka, wah ini orang katrok banget ini, pasti pertama kali naik bis ini. Di situ akhirnya daftar di situ kan. Dan pas daftar itu gua agak ngasal juga, nggak ngasal dalam kita kan ke ruang pendaftaran, kita formulir gitu. belum baca brosur dulu. Jadi di kampus ini ada beberapa buku. Setelah membaca komunitas A, B, C, D dan sebagainya, akhirnya aku menjatuhkan pada pilihan satu fakultas ekonomi. Waktu itu jurusannya ekonomi kan. Satu lagi psikologi, jurusannya lingkungan kan. Itu nggak lama, kami tinggal nggak sampai seminggu sudah pulang asli. Dan alhamdulillah lulus Di sospol. di Sipol itu, di sospol itu pilihan pertama. Alhamdulillah aku lulus pada pilihan pertama. Lulus pilihan pertama. Berarti langsung ambil jurusan itu. Ilmu politik dan pemerintahan. Berarti udah kuliah ya kan, berarti kan, nah berarti udah sah jadi seorang mahasiswa ya kan. Nah biasanya kalau udah sah jadi seorang mahasiswa itu kan kita nggak pernah lepas dari yang namanya zona nyaman dan zona aman, benar nggak? Ya. Nah, kalau menurut abang sendiri itu seperti apa sih zona nyaman dan zona amannya dalam kehidupan mahasiswa? Kalau kita masih awal-awal kuliah, aku rasa mahasiswa sama semester 1 atau semester 2 itu
bawaan-bawaan kehidupan SMA masih ada gitu. karena itu yang dibilangkan zona nyaman. Jika di SMA zona nyaman itu pengalaman sosialnya, nah ketika di awal kelas semester 1 semester 2 itu akan ke bawah, Masih ke bawah. pasti masuk ke bawah. Nah, contoh kecil misalkan ini dalam hal memilih teman di kampus, kita udah bilang Ya. misalkan anggaplah teman satu kelas saja, satu kelas dalam satu jurusan. Dari situ sudah kelihatan, pertama pasti yang kita prioritaskan itu setidaknya adalah teman yang satu provinsi dengan kita. Betul. Kita dari Riau, setidaknya teman-teman yang berasal dari Riau juga, walaupun beda kabupaten, karena secara kultur budaya itu kita pasti tidak jauh berbeda Ya. dan akan lebih cepat nyambung. Dari situ kan sudah bisa terlihat bahwa 1 tahun di kampus ya teman-teman kita ya cuma di situ aja. Itu aja gitu kan. Lagi masih semester 2 gitu kan. Artinya semester 1 atau semester 2 itu kalau dalam bahasa kita tuh kita tuh belum tercemar, Belum. masih suci, Masih suci. masih fitra suci. gitu. Ayo, fitranya masih Udah fitra. masuk semester 3, semester 4 nih baru nih mulai tercemar Nah. nih. mulai semester 3 dan semester 4 itu baru kita dengan secara tidak sadar sebenarnya beranjak sedikit dari zona nyaman. Karena banyak hal juga, pertama misalkan kita punya lingkungan lain selain lingkungan teman-teman tadi. Kita juga punya lingkungan anak kos-kosan. Ya. Dan itu kan lebih ini lagi lebih luas lagi, yang namanya anak-anak kos gitu, dalam satu kos-kosan. Nanti orang mahasiswa dari Sabang sampai Merauke ada di sana. Nah, itu satu, bertemu dengan teman-teman dari daerah lain dan juga kampusnya tidak sama dengan kita. Kita cuma Ya. sama-sama ngekos, Sama-sama tempat tinggal tapi beda tempatnya belajar beda mereka. tempat belajar, beda dirasa. Nah, ini menurut saya adalah fase kedua ketika kita mengembangkan interaksi sosial kita lebih luas. Setidaknya semester 3 semester 4 lah, itu tahun kedua kita belajar dengan lingkungan sosial yang baru. Terus yang selain itu lingkungan sosial kita yang lebih besar dari itu ya tentu di daerah kita, dimana kita berdomisili, kos-kosan kita juga aman. Dan yang jelas yang punya kos-kosan pasti orang pribumi. Dan kebetulan aku waktu itu 2 tahun pertama itu semester 1 sampai semester 4 itu aku kuliah, aku ngekos di daerah di Kuncen di Robrajan. Oh, belum belajar. Di Robrajan. Jadi di RT 33 waktu itu di timurnya Masjid Kuncen. Masjid Kuncen itu kan ikon gitu. Ya. 2 tahun di situ. Kebetulan bapak kos itu ternyata mantan marinir coy. Oh, keras banget. Walaupun dia orang Jawa, dia mantan marinir dan dia dulu hampir selama tugasnya adalah tentara bukit barisan. Jadi dia sudah hafal tipikal orang Sumatera. Nah makanya ternyata akhirnya di kos itu sudah tren banyak anak-anak Sumatera yang Di sana berselang. ada anak-anak dari Medan juga, ada anak-anak dari Palembang juga, ada anak dari Jambi juga, dari Lampung, Sumatera rata. Jadi bapak kos ini itu soal malu bapaknya sih. Jadi sudah terbiasa dengan karakter anak-anak Sumatera. Dia sudah tahu anak-anak Sumatera itu Gimana? remajanya tipikalnya seperti ini. Sudah biasa. 4 tahun. 4 tahun. Berarti setelah itu pindah ke daerah mana setelah itu? Setelah 4 tahun di situ itu tahun 2004. Tahun 2005 waktu itu kebetulan beberapa anak-anak yang Sumatera lainnya yang sama-sama kos di Jawa itu pindah. Bahwa dan sepertinya ini bakal tinggal aku sendiri yang Sumatera di sini. Ini kayaknya kurang juga. Kurang asik lah kayaknya gitu kan. Kurang asik dalam
mahal. Mungkin karena waktu itu zaman itu yang namanya intensitas bertemu itu hanya dimungkinkan oleh karena kita satu kos. Jadi kalau kita pindah kos nanti masing-masing keluar, intensitasnya kan nanti akan berkurang dan susah gitu. Jadi waktu itu kita belum punya HP. Zaman dulu mana belum ada HP. Kalaupun ada HP, Aku waktu itu punya HP itu seingatku baru tahun 2004 akhir. 2004 akhir. Pas mau pindah itulah sebenarnya. Dan itu pun karena dibelikan adikku waktu itu. Kendaraan juga nggak ada. Kita mana naik bis kota. Dulu masih banyak di sekolah. Mana dulu naik bis kota. Akhirnya aku dapat informasi kawan-kawan ini pindah ke dekat dengan kampus. Daerah di Barat. Aku kebingungan karena aku untuk cari kos kayaknya nih susah aksesnya. Susah, karena Kendaraan nggak punya. Kendaraan nggak punya. Terus kedua kita belum tahu banyak tentang daerah Jogja. Iya. Akhirnya muncullah kawan yang dulu samping kamar kan, boy aku numpang lah dulu di kamarmu gitu. Nggak apa-apa, almari aku di luar aja, yang penting aku tidur di dalam. Oh ya nggak apa-apa, untuk 2 bulan. Niatnya cuman mau numpang buat 3 bulan, keterusan sampai 1 tahun gitu. Nggak berasa gitu. Nggak berasa gitu kan. Jadi cari kos tuh seakan-akan udah lupa gitu. Udah lupa aja gitu. Kan ketemu lagi dengan kawan-kawan yang lama walaupun beda tempat kan. Zona nyamannya kembali gitu. Kembali zona nyamannya kan. Jadi lupa gitu. Tapi sepertinya lama kelamaan kawan ini kayaknya agak resah. Ini numpang niatnya katanya cuma 2-3 bulan itu udah hampir 1 tahun loh gitu. Walaupun dia nggak ngomong loh. Ini lupa atau mau pura-pura lupa gitu. Ibarat orang pinjam barang, Tapi keterusan gitu. keterusan ini niat pinjam apa memiliki kan gitu. Akhirnya sampai setelah 1 tahun nggak keluar juga dari situ kan, walaupun dia nggak ngomong. Akhirnya sampailah pada tahun keduanya, sudah mau masuk ke tahun kedua, udah lewat 1 tahun kan? ngomong nggak kawan, anak-anak kan besok mau pindah, ini jangan-jangan pindah aku ini. Ada musir dia nih ya. Mesti secara halus nih. Oh ya pindah kemana? Dia nggak tahu. Anak kayaknya cari kontrakan juga. Yang lain. Oh ya gampang kan. Dan itu pas mau habisnya itu waktunya kurang tepat. Habisnya kontrakan mereka itu pas setelah Lebaran. Pas setelah Lebaran tuh habis kontrakan dan mereka belum sepakat sebenarnya semuanya di kontrakan itu mau pindah semuanya apa enggak, tapi mereka nggak ngasih tahu pasti pindah apa enggak. Akhirnya kita semua kan pulang kampung dulu, Ada semua gitu kan. nah sialnya ada misalkan kalau di kemarin lama 1 bulan bahkan ada sampai 1,5 bulan gitu kan. Pas habis itu balik lagi ke sini, balik ke kontrakan itu udah pagarnya udah dikunci. Mikir, apa anak-anak belum balik ya? Itu nggak mungkin, dipikir nggak mungkin, karena yang paling lama liburnya habis sendiri 1,5 bulan. Kayak itu kontak kawan-kawan lama, kalian pada di mana? Oh, kita udah pindah kontrakannya. Siap. Barang-barang aku kan masih ada di situ. Terus Walaupun nggak banyak sih, yang lemari. kasur 1 sama almari. Sebenarnya dalam almari itu ada barang berharga coy. Kita Ada gitar aku di situ. terus gimana itu? Gitar itu kebawa dari kampung. Gitar Isuzu Met Japan modelnya Flying V, kayak gitar sportif. Oh gitu itu. Ya, aku tanya ke tetangga. Oh ya mas, kalau ini bapaknya kontrakan itu ada nomornya? Ini aja. Mas aku. Pak, aku yang ngontrak di sini. Tapi kemarin aku panggil barang-barang. Iya mas. Masuk lihat, masih ada. Lemari masih ada, tapi di dalamnya acak-acakan. Oh kayak udah dibongkar-bongkar gitu ya? Terus aku buka lagi pintu sebelahnya, kita udah dam. Terus gimana itu? Ya siapa yang disalahkan?
aku kan mestinya juga salah kan, masa kita numpang terus mau nuntut banyak orang gitu. Kita sadar diri aja, ya benar katanya. Ikhlas saya gitu lah saya. Terus setelahnya gimana tuh bang? Waktu itu semangat aku untuk ngekos atau ngontrak udah hilang. pupus Nah, gitu. karena terjadi Itu kan tadi kita mas. hilang kan. Tapi abang sudah tahu kan siapa ibaratnya yang ambil itu tuh pasti ya teman-teman itu juga sih sebenarnya gimana Sebenarnya aku nggak mau suzon sih waktu itu, tapi ya secara nalar lah ya, pasti 2-3 orang di antara mereka tahu keberadaan mana di sini. Nah sebelum aku datang mereka duluan yang datang. Ya ya udah ikhlaskan aja. terus setelah itu akhirnya nyari kos sendiri atau gimana? Nah kan aku bilang tadi karena kejadian itu agak sedikit ilfil kalau aku ngekos lagi. Baru mereka Kalau aku ngontrak lagi, apalagi kalau cuma nyebrang ini bakal terulang lagi peristiwa pahit ini pikir gimana. Tapi seketika itu juga aku mikir seperti ini sudah saatnya sepertinya aku harus tidak bersama-sama lagi dengan teman-teman yang merasa nggak bisa dibiarkan. Kalau aku begitu terus, apa bedanya dalam kehidupan kita kuliah di kampung halaman sendiri, gitu, ngekos juga dengan orang-orang kita. Akhirnya berpikir seperti ini. Karena waktu itu juga aku aktif di organisasi. Aku aktif di UKM sendiri. oh kayak musik Ya. Bukan hanya sekedar kota, aku juga pengurus waktu itu di situ. terus Akhirnya bilanglah ke ketuanya, ketua kami. oke. Boy, aku boleh nggak tinggal di rumah? Nah, tinggal di gudang juga nggak apa-apa. Jadi, ya nggak apa-apa, sekalian kau aja yang Jagain gitu. Nah, anggap aja kau juru kuncinya, ya. Kunci kuburan. Adalah gudang waktu itu sebenarnya di dalam UKM ada satu ruangan, ada juga, terus ada juga ruang operator nih. Biasanya kita naruh mixer di situ. Iya iya. Tapi mixernya belum ada, masih kosong gudang Pasti itu. kosong. Di situlah abang tinggal. Itu ukuran gudang itu sebenarnya cuma 1,5 kali 2. Kau bayangkan, cuma bisa naruh kasur satu. Tapi di sini ada yang menarik betul. Berarti Itu nggak sengaja. Sengaja? Itu ada efek positifnya. apa itu? Ya, masa kau nggak tahu? Ya tahu lah, maksudnya kan dari awal Jogja, berarti abang sampai di Jogja, sampai udah 4 tahun lah ibaratnya di Jogja, abang nggak pernah bayar kontrakan guys. Nah, iya. Numpang selalu. itu masuk efek positifnya. Sedangkan duit kos-kosan, duit kontrakan tetap minta ke orang tua, tetap dikirim gitu. Oh. Akal bulusnya jalan gitu kan. Penipu juga bang. Tapi duit itu datang terus. Aku kan nggak bayar kontrakan, nggak bayar kos selama 2 tahun. Itu aku Kumpulin. aku tabung duit. Berarti nggak dipakai cuma buat foya-foya. Gitu. Memang nggak dipakai buat foya-foya, memang nggak dipakai 1 rupiah pun enggak. Memang aku kumpulkan untuk sesuatu yang sudah terencana. Dan aku kan cari mobil. Nah, berarti yang gini, berarti kan selama hidup di Jogja, waktu udah 4 tahun bahkan di Jogja itu nggak pernah bayar kosan gitu kan? Ya, karena numpang lalu yang awalnya cuma numpang 3 bulan, keterusan Bukan 4 tahun, 2 tahun. 2 tahun. Yang awalnya cuma numpang 3 bulan, keterusan setahun gitu kan? Terus ini kan tadi kembali lagi ke awal bahwa misi terselubung abang kan ke Jogja, misi utama kuliah. Nah, terus misi terselubung ini kan, nah tadi kan belum dijelasin nih misi terselubungnya apaan. Nah kira-kira tuh gimana perjalanan setelah 2 tahun di Jogja, misi terselubung itu apa gitu? Nah itu yang tadi aku bilang, ketika aku mendapat restu untuk numpang di UKM tadi, di situ otomatis kan lingkungan sosial baruku terbentuk di situ. Otomatis intensitasku yang paling tinggi adalah dengan anak-anak UKM itu, UKM itu sesama di situ. Dari situ kan nanti yang menempa
pola pemikiran kita, paradigma pikiran kita tidak seperti itu lagi. Akhirnya ketika bermula dari situ tadi, akhirnya aku malah membenamkan diri, hampir mungkin bilang seutuhnya di kehidupan organisasi musik tadi ya. Berarti artinya yang akhirnya setelah liburan balik mudik tadi ke Jogja, dan tidak, abang sudah memutuskan untuk tidak kontrak lagi bareng, nggak kontrak lagi lah. kita kan ibaratnya abang sudah mau keluar dari zona nyaman lagi berarti kan, terus nyampe ke yang tadi tinggal di studio kayak musik itu, terus abang mendalami ilmu musik di sana, banyak berdiskusi tentang musik dan menambah wawasan baru gitu kan. Nah itu tuh kembali kayak itu muncul kepada zona nyaman atau zona aman abang di situ? Itu adalah zona nyaman baru. Zona nyaman baru. Karena aku memutuskan waktu itu aku nggak minta kamu. Aku sepertinya sudah menemukan zona nyaman baru. Walaupun aku tidak tahu ke depannya akan jadi seperti apa ini, tapi aku jalani ini sesuatu baru begitu. Dan semua berjalan apa adanya. Tidak ada sesuatu yang betul-betul sesuai dengan rencana. Sampai akhirnya aku lebih aktif di UKM daripada di kelas. Tahu nggak maksudnya? Tahu. Jadi kan tinggal di sekre UKM. Itu juga. Ya. Bangun pagi nih niatnya berangkat kuliah nih. Benar bangun pagi mandi berangkat kuliah. Di kampus kan juga ada kantin. Dan trennya kantin-kantin kampus itu kan ada ini masing-masing. Ada agen masing-masing kampung. Kantinnya ini komplotannya Ini ada anak misalnya anak kepala, kantinnya sebelah ini tongkrongannya anak band, anak musik gitu. Jadi sudah biasa pagi itu niat udah mau kuliah nih, udah mandi, udah bawa tas, ngopi dulu lah kantin gitu kan. Kan masih setengah jam, setengah jam. Pas kita ngopi, kawan-kawan yang lain pun datang, kan lain ngopi boy, ya ngopi dulu lah, masih kuliah, kita kantin, nggak tiduran kan kelas. Nah melalui kopi itulah keluar cerita apapun itu, cerita yang dari A sampai Z, dari baik sampai buruk itu semua biasa lah, karena udah gitu kan, semua diceritain, apapun yang lewat, cewek yang lewat dibahas, semua dibahas. Ya lupa lah semuanya, kayak di kuliah kayak enakan ngopi ngobrol gitu, bahkan teman-teman lain pun juga enakan juga gitu. Dan itu tuh akhirnya keterusan. Jadi budaya nyaman yang baru. Akhirnya Lupa kelas, yang penting ngobrol musik tetap lanjut kan. Terus akhirnya udah dapat zona nyaman baru, bermain musik, tinggal di studio langsung, itu kan ibaratnya surganya musisi lah gitu ya bang. Nah, terus gimana akhirnya kuliah bang? Kan ini kan awalnya kan merantau nih, pengen kuliah, jadi ada kelakar kawan-kawan musisi kampus itu, musisi anak-anak mana boy? Ya masuk kelas dulu, ngapain gitu kan, jangan sampai kuliah mengganggu UKM. Nah jangan sampai kuliah mengganggu UKM gitu. Itu sesuatu yang dibalik gitu. Itu sebenarnya konyol. Iya. Dan kita sadar loh sebenarnya, sadar tapi kita melakukan gitu kan. Dan masalahnya kan yang melakukan bukan kita sendiri, lingkungan sosial kita. Nah itu yang dibilang tadi zona nyaman baru. Walaupun itu kan sesuatu yang sepenuhnya negatif, ada juga positifnya. Tapi lebih banyak negatifnya memang. Karena mau tidak mau kita meninggalkan sudah auto perkuliahan itu selesai. Selesai. Berapa lama bro? Itu kira-kira zona nyaman baru itu akhirnya itu bertahan sampai 2 tahun. Enggak, itu kan sudah tahun 2005 ya. Itu bertahan dengan bayar. Berarti 5 tahun itu lah kok nggak bayar kontrakan gitu kan? Enggak, kalau dengan urusannya kontrakan beda lagi. Karena di studio yang tadi itu, di kampus tadi itu ganti kepengurusan.
kosan otomatis abang harus hengkang dong dari sana gitu. Sebenarnya tidak harus hengkang sebenarnya, cuman waktu itu karena aktivitasku akhirnya bertambah. Jadi dari dunia musik, bukan musik yang ini, dari dunia musik aku menemukan hal-hal baru yang kiranya bisa dijadikan semacam pengalaman baru dan mencoba itu. Akhirnya aku memutuskan ini sepertinya aku harus keluar lagi dari sini. Nah, di situ aku memutuskan cari kosan. Oke, cari kosan. Tapi nggak jauh-jauh, cuma di Bali tembok kampus. Jadi kalau Cuma pindah kamar doang cuma pindah kamar aja. Jadi ini kampus, tembok kampus, beli tembok kampus itu lah kosan. Nah di situ paling lama itu 9 tahun. Sebentar itu tempat Dari yang tahun 2005 sampai 2014. Itu terakhir aku kesana juga enggak? Iya, pas kau ke situ itu kan terakhir aku sampai situ 2013. tahun ya 2013. Iya kan? Sama Mas Alif dulu. Iya, Iya. sama DJ Alif. Iya. Wih, itu tempat terakhir itu. Ngomong-ngomong, kabarnya DJ Alif gimana tuh? Sekarang jadi YouTuber sukses banget. Jadi YouTuber sukses dia. Itu kawan lama setelah sama di perantauan juga dulu kan. Itu sempat lama loh ngeband dengan aku. Oh ya, sempat ngeband juga sama dia dulu. Sekitar 2 tahun lah. 2 tahun. Dari Itu tahun dulu 2000. kalau nggak salah nama bandnya apa bang, lupa saya. Cuma saya pernah dengar lagunya ya. Nah, kalau bandnya Raja Rimba itu. Hukum Rimba. Oh, Hukum Rimba. Salah satu tracknya. Iya, salah satunya Hukum Rimba. Kau dengar tempat Alif ya? Iya, aku dulu pernah dikasih ininya, filenya kan. Cuma tuh nggak ada di YouTube kayaknya ya. Memang nggak kita posting. Nggak gua sih cuma buat pribadi. Iya, untuk pribadi. Tapi nggak tahu sih ke depannya. Itu keren itu stretchnya Hukum Rimba. Siapa yang buat dia yang menang gitu kan. Nah selama fase aku ngekos di tempat baru tadi tahun 2005 dari undang yang kayak tadi itu, nah, aku mulai sebenarnya waktu itu niatnya ingin mulai menata diri dengan harapan seperti ini. Kalau misalkan aku ngekos secara secara emosional, aku pasti lebih merasa bertanggung jawab terhadap diriku sendiri. Dan ketemu juga dengan lingkungan baru dengan harapan kayaknya dengan orang-orang baru ini, mudah-mudahan orang-orang baru ini bukan masih orang-orang yang tercemar gitu kan, aku bisa masuk ke wilayah mereka dan bisa menemukan semangat baru menata kuliah. Niat awalnya itu. Terus tapi terrealisasi juga nggak yang setelah di bulan baru Itu agak berantakan juga. Tapi sini loh. aku tuh pakai ini Agak berantakan dalam hal ini. Ternyata tidak mudah yang namanya melepaskan zona nyaman. nah itu Aku secara pribadi kan sudah menemukan beberapa tipikal atau tipe zona nyaman. Itu selalu berubah. Cuma ketika aku ngekos terakhir kalinya itu di tahun 2005 itu zona nyaman yang paling kuat. Itu zona, makanya aku bisa bertahan 9 tahun di situ. Dan sampai aku ditunjuk sebagai RT di sana kayaknya. RT-nya anak kos-kosan itu. Kalau misal Berapa generasi gue di sana gitu. Rapat anak kos-kosan, rapat bulanan kos-kosan kita pimpin. Kalau ibu kos suruh yasinan kita yang pimpin. Ibu kos ada najatan kita suruh kontrol. Karena otomatis itu semua jadi ya bebannya tidak tanggung jawabnya gitu. Iya. Karena yang selain itu memang posisinya di bawah aku. Jadi tua sendiri loh. Nah terus kan gitu tuh, zona nyaman terkorban itu adalah yang terakhir itu kan. 9 tahun kos, walaupun kuliah makin berantakan Iya. gitu kan. Dan aku melakukan semuanya di zona nyaman yang selama 9 tahun itu. Aku melakukan semuanya hal-hal yang belum pernah aku lakukan apapun. Dan yang primernya adalah hal-hal yang berhubungan dengan musik. Tetap tidak bisa lepas dari itu. Jadi aku merambah ke semua
pekerjaan di dunia musik, karena aku sebagai musisi ya player band itu sendiri. Oke. Terus juga aku waktu itu sebagai sound engineer atau soundman di beberapa band sound teman. Oke. Terus aku juga soundman di sebuah kafe di daerah Sosrowijayan. Oke. Dulu di ini Lucifer Cafe. Oh iya, tahu. Orang Sosrowijayan itu kenal dengan istilah kafe bule. Iya, ya. Yang di perapatan itu. Oh, tahu. Juga soundman di situ. Terus juga aku punya waktu itu aku sedang asik apa namanya mengutak-atik alat musik khususnya gitar. Oh, kayak coba-coba eksperimen dengan Iya, gitar gitu. Otak-atik. Atik gitar, ampli dan efek. Itu tanpa direncanakan. Pokoknya mengalir aja gitu kan. Mengalir aja. Sampai akhirnya aku merasa kayaknya bisa nih. Kayak melihat peluang baru Iya, lah di sana. ini kayaknya bisa jadi peluang baru ini gitu. Itu sebenarnya kan bagian dari hobi sebenarnya. Iya. Pengembangan dari hobi lah gitu. Gitu. Walaupun kan tidak terencana, akhirnya Iya. merembes kemana-mana kan gitu. Ah. Salah satunya itu gitu kan. Akhirnya ku coba, semakin banyak ku coba, semakin asik. Dan otomatis kan teman-teman sekitar kita tahu kita lagi sibuk apa, kita ini lagi asik ngapain gitu kan. Ya, beberapa orang teman bertanya teman, kok lagi asik ini? Akhirnya dari obrolan itu karena mereka punya basic yang sama dengan kita gitu, di dalam dunia hobi yang sama, akhirnya itu memberikan imbas positif. Kita perlu rusak, bisa diperbaiki body, kalau bisa bawa aja ini tidak perlu nanti apalagi. Jadi dari dulu awalnya ketika 1, 2, 3, 4, 5 berhasil terus kan mereka puas. Waktu itu kan belum terpikirkan bahwa ini betul-betul akan menjadi lahan bisnis yang menghasilkan. Karena kita mengukurnya cuma dengan pertemanan, kan teman gitu kan. Iya. Alah, walaupun mereka tanya, misalkan gitar mereka selesai kita harap gitu kan, mereka senang gitu kan. Mereka juga mengukurnya bukan dengan duit, karena mereka mengukurnya sekalian main, sekalian silaturahmi, sekalian nongkrong gitu kan. Ya standarnya kita nongkrong lah, teman-teman bawa apa sih? Rokok, gorengan, kopi gitu kan. Akhirnya kan jasa aku tadi kan cuma dibarter dengan kopi, rokok, gorengan. Standar tongkrongan di Burjo atau angkringan. Tapi bagi aku nggak masalah, karena konteksnya waktu itu aku senang. Ya, Aku senang ketika melihat orang puas dengan hasil apa yang kerjaku. kita kerjakan Ya. gitu kan. Tapi kan di satu sisi sebenarnya ya dari segi kita udah dapat rokok sama kopi, bahkan dapat gula juga gitu kan. Ilmu kita juga bisa bertambah di situ karena kita melakukan terus gitu. Iya. Setiap hari ada tantangan baru. Dan setiap hari otomatis kita punya passion atau semangat untuk terus belajar hal baru. Dan itulah yang namanya proses belajar. Jadi proses belajar untuk dari from zero to hero itu adalah proses panjang yang keluar dari ruang lingkup waktu. Bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tidak, jalani saja. Tidak ada ukuran. Jadi proses itulah yang akan menempa kita seberapa kuat kita menjalani prosesnya, hingga kita nanti pada satu titik kita sudah berani dengan sedikit sombong mengatakan, wah, aku sepertinya sudah expert ini di dalam bidang ini. Dan ketika pada titik itu kita merasa yakin expert, sudah saatnya kita menjadikan itu sebagai sebuah lahan penghasilan. Dan aku mencapai batas itu. Aku sudah melewati prosesnya. Iya. Berarti nggak hanya dalam 1 tahun, 2 tahun mencapai hasilnya. Jadi kata kuncinya paling penting dalam dunia hobi, dalam konteks ini masih dunia hobi yang bisa menghasilkan profit. Syaratnya sederhana, satu gitu, kita ikhlas menjalani apa yang kita lakukan, ikhlas.
yang kedua ikhlas menjalani proses. Kedua, kita harus cinta apa yang kita lakukan, harus cinta terhadap dirinya tersebut. Jadi ketika kita cinta terhadap apa yang kita lakukan, apapun halangan dan rintangan yang akan datang, itu menurut kita ya sesuatu hal yang lumrah yang pasti kita akan menemukan problem solving. Kita pasti akan menemukan di situ pemecahan masalah kita sendiri. Dan dalam konteks itu aku mengukur diri pribadi, aku berhasil. Setiap sesuatu hal yang baru yang harus dicatat bisa kita berhasil menyelesaikannya. Berarti pertama tuh ikhlas menjalaninya. Iya. Dua, harus cintai apa yang kita lakukan. Iya, mencintai pekerjaan. Karena ketika konteks nanti sudah cinta terhadap apa yang kita lakukan, ya semua rasanya ringan udah. Nggak ada yang berat gitu. Iya. Kalaupun ada halangan rintangan yang sudah pasti ada ya, misalnya apapun atau sekecil apapun, kita pasti bisa menyelesaikan. Karena itu cinta dan Iya. apa yang kita lakukan. Iya. Ibaratnya ya sama lah konteksnya, misalkan kayak kita laki-laki suka terhadap seorang perempuan gitu. Kalau konteksnya sudah cinta ya apapun pasti dilakoni, apapun rintangannya, apapun halangannya pasti berusaha untuk dilalui sampai akhirnya sang pujaan hati ini betul-betul dapat dalam konteks betul-betul itu adalah sah gitu kan. Misalkan kau gitu yang baru nikah beberapa bulan yang lalu gitu kan, untuk memiliki cerita perjuangan sendiri hingga akhirnya berhasil meminang dengan bismillah sang pujaan hati. Dan akhirnya itu sah, dan itu kan sesuatu yang real Ya. bukan rencana lagi. Itu rencana kita yang sudah terwujud ya, seperti itu maksudnya. Kalau kita cinta pasti kita perjuangkan karena kita ingin mencapai atau ingin menuju sebuah orientasi yang besar. Intinya itu ikhlas dan cinta. Itu aja konteksnya. Dan itu juga nanti yang akan selalu yang tertanam di dalam pribadi kita. Hal tersebut akan selalu menjadi passion bagi kita, semangat. Yang namanya orang, walaupun dunia hobi, dunia senang-senang kata orang itu ada pada titik tertentu akan merasa jenuh dan jenuh. Dan semua tipikal pekerjaan itu ada titik jenuh dan titik jenuhnya. Cuma balik lagi tadi, kalau kita sudah kagum cinta akan itu, hal tersebut pasti akan kita lalui. Kita tahu sendiri gitu bagaimana cara memecahkan masalah ini, memecahkan kejenuhan. Kita sudah punya cara gitu sendiri, dan itu hanya bagian-bagian kecil dari perjalanan proses itu. Ya, itu kawan-kawan bisa, kalau kita punya satu hobi ya, tipsnya dari Bang Tali tadi cuma 2: ikhlas menjalaninya, yang kedua itu cintai apa yang kalian jalani, cintai dan perjuangkan gitu ya Bang. Karena ketika kita mencintai sesuatu apapun itu, pasti ya halangan dan rintangan itu pasti bisa kita. Iya, pasti bisa. Mungkin untuk segmen pertama ini cukup sampai di sini dulu Bang. Video kita Panjang nih ya. panjang, nggak cukup nanti ini. Mungkin ada next video kedua untuk kelanjutannya, karena kita belum selesai nih ceritanya nih. Ini 3 tahun menceritakan belum selesai nih. Ini ceritanya baru sampai tahun 5 baru 10 baru sampai tahun 2010. 2013. Iya, Dan sekarang 2020 masih ada 7 tahun lagi nih ceritanya. Ya, next episode. Ya, next episode mungkin episode kedua secepatnya kita akan launching episode kedua. Mungkin ini ada cerita yang lebih menarik lagi nanti kan. Karena perjalanan Bang Pak ini bukan hanya masalah memperjuangkan hobi gitu ya Bang. Masih banyak perjalanan yang menarik untuk kita simak ceritanya gitu kan. Dan bahkan bisa banyak pelajaran yang bisa kita ambil gitu. Oke kawan-kawan, terima kasih telah menonton video saya. Ketika kalian suka dengan video ini, boleh tinggalkan subscribe-nya, like dan komen, dan bisa juga share kepada teman-teman lainnya agar saya bisa selalu membuat video untuk video berikutnya. Oke kawan-kawan, salam kucrut, bye bye. Peace.